Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaskiel Purba dengan NPM 333418851. Sini saya akan menjelaskan Kurganets 25 Use Technique of SPD. Jadi Kurganets 25 ini bisa kita tahu itu dari Rusia, atau ini adalah alat militer dari Rusia. Outline pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada standar SPD techniques, yang ketiga ada aplikasi, dan terakhir referensi. Pendahuluan. Surface Plastic Deformation atau biasa disebut SPD, ini adalah salah satu metode untuk mendapatkan struktur kristal yang halus dalam berbagai logam dan paduan curah yang memiliki struktur kristalografi yang berbeda. Penggunaannya, metode SPD ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan berbutir yang sangat halus atau ultrafine granite, yaitu ukuran butir dalam kisaran 100 nanometer sampai 1 pikometer, dan bahan nano yaitu ukuran butir dalam kisaran 1 sampai 100 nanometer. Dan penggunaan yang kedua, penyempurnaan butir yang ekstrim dapat dengan demikian misal meningkatkan kekuatan logam dengan faktor hingga 8. Standar SPD teknik. Yang pertama itu ada high pressure torsion. High pressure torsion adalah proses deformasi antara gaya kompaksi dengan gaya torsi dari sebuah cincin pendek dengan berbentuk kerucut yang berada pada virtual kontak bertemu pada sumbut aparatur seperti ditunjukkan pada gambar, yang dimana upper die atau bottom die itu akan bersatu untuk memberi tekanan pada sampel. Pada perangkat ini, disk yang tipis atau sampel yang tipis itu dikompresi dalam cetakan tertutup oleh tekanan yang sangat tinggi. Torsi yang disediakan oleh pukulan penekanan dengan gesekan kontak pada antar muka antar pukulan dan sampel tersebut. Yang kedua, equal channel angular pressing atau biasa disebut ECAP. ECAP ini adalah proses manufaktur logam yang memiliki kemampuan untuk memperkenalkan perbaikan yang signifikan dalam butir sampel massal besar, biasanya mengurangi ukuran butir ke tingkat submikrometer, dan dengan demikian menghasilkan bahan yang mampu untuk memberikan sifat fisik dan mekanik yang tidak biasa. ECAP merupakan tegangan, tekan, dan tarik dalam cetakan untuk menghasilkan produk dengan deformasi sehingga akan dihasilkan butir halus yang memperkuat sifat mekanik bahan. Bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan prinsipal dari equal channel angular pressing. Jadi dua lapisan digabungkan bersama oleh proses roll seperti dalam proses roll ikatan konvensional. Accumulative roll bonding. Dari prinsipal ARB ini kita bisa lihat di situ ada alur proses yang dimana accumulative roll bonding ini terjadi. Jadi dua lapisan digabungkan bersama oleh proses roll seperti dalam proses roll ikatan konvensional. Kemudian panjang dari bahan digulung, dipotong, dibagi menjadi dua bagian. Kemudian strip yang dipotong di permukaannya dibersihkan, ditumpuk dengan roll berikat. Pada prinsipnya prosedur ini dapat diulang tanpa batas sehingga regangan plastik yang sangat besar dapat diterapkan pada bahan logam paduan maupun komposit. Roll pada suhu tinggi menguntungkan untuk penggabungan kemampuan kerja pada material bahan yang diproses roll, yang menyebabkan rekristalisasi dan membatalkan akumulasi regangan. Jadi di gambar kita lihat ada proses surface treatment, stacking, roll bonding yang diawali dengan pemotongan tadinya yaitu cutting. Mean grain size
versus SPD Techniques. Di sini maksudnya ini adalah grafik yang dimana SPD Techniques ada HPT, ada ACR, ada ARB plus CR, plus ada ECAP, ada ARB, ada AR. Sesuai dengan rata-rata grain size sampel yang akan dihasilkan. Kita bisa lihat di sini contoh itu HPT itu sampai 300 lebih nanometer. Aplikasi, kita udah masuk pada intinya. Kurganets 25. Kurganets 25 ini berasal dari negara Rusia. Bisa kita lihat klasifikasinya. Dimensi dan berat, mempunyai persenjataan, beban amunisi, mobilitas, dan kemampuan manuver. Kurganets 25 pertama kali diumumkan ke publik pada tahun 2015. Direncanakan Kurganets 25 akan menggantikan BMP-1 dan BMP-2. EFV dalam pelayanan dengan Angkatan Darat Rusia, namun rencana ini dipertanyakan karena masalah pendanaan. Dan pada 2017 masih diuji oleh pabriknya. Kurganets 25 sepenuhnya amfibi yang dimana dipasang di bagian belakang sebuah water jet. Dilaporkan bahwasanya kendaraan ini menggunakan teknologi penggerak amfibi baru dan memiliki kecepatan di atas air itu mencapai 10 km per jam. Oke, kita masuk. Material apakah yang digunakan untuk Kurganets 25 ini? Kurganets 25 ini menggunakan material AL7075 atau biasa disebut disering aluminium seri 7. Aluminium seri 7 adalah paduan aluminium dengan seng sebagai elemen paduan utama atau biasa disebut paduan aluminium seng yang sejak lama tidak mempunyai sifat patah atau getas oleh retakan korosi, atau dengan ultimate strength yang 32 sampai 88 KSI dan dengan kekuatan luluh yang sampai melebihi 500 MPa. Ini adalah paduan aluminium atau seng penambahan seng berkisar 0,8 hingga 12%. Paduan ini sering digunakan dalam aplikasi kinerja tinggi seperti pesawat, aerospace, dan peralatan olahraga, dan alat kemiliteran. Komposisi paduan aluminium 7075 secara kasar mencakup seperti pada tabel. Dan di sini pembuatan body of Kurganets 25 ini menggunakan teknik SPD, khususnya accumulative roll bonding, yang dimana lapisan-lapisan dari body yang berwarna merah itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi dalam menerjang sebuah tembakan ataupun alat kemiliteran persenjataan lawannya. Mikrostruktur dari aluminium seri 7 ini, yang pertama itu menggunakan TEM dan yang kedua itu menggunakan SEM. Bisa kita lihat mikrostruktur dari aluminium seri 7 ini. Kurgan masa jauh. Ini adalah pabrik pengolah Kurganets 25 yang terletak di Rusia.
Armornya terbuat dari paduan aluminium khusus. Kendaraan memiliki pelindung modular dengan modul pelindung tambahan, jadi tingkat perlindungan dapat disesuaikan untuk melawan ancaman tertentu atau untuk memenuhi persyaratan misi. Ini adalah referensi yang saya pakai untuk melaksanakan presentasi ini. Terima kasih, sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.